Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG minggu depan dan juga ada 12 saham sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Antam, ke-9 Inco, ke-10 TIN, ke-11 Akra, ke-12 ESA, ke-13 AGI, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi 0,16% ke harga 6.881 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 7,1 triliun dan tutupannya di markdown tipis. Tadi 6881 tutupannya ternyata di 6.879 dan transaksinya kembali sepi karena kemarin transaksi yang 27 triliun itu rebalancing MSCI. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG ya menurut saya belum kemana-mana, jadi sepertinya nih IHSG lagi ya konsolidasi antara benar mau mengeswing ke atas sedikit lagi atau ya sudah selesai. Mungkin konsolidasi aja di area 6.920. Bis itu ya siap-siap jeblok. Bisa jadi seperti itu. Memang terlihat ada pola symmetrical triangle. Nih kalau ditutup ya. Kira-kira mampu nggak naik minggu depan? Mungkin minggu ketiga dan keempat ya. Kita lihat aja gimana kondisinya. Cuman ya ini sepertinya ada yang ditunggu. Apakah ditunggu mau nge-swing ke atas sedikit lagi atau ya jebol? Karena ya dicoba naik ada guyur, coba turun ditahan, ditarik lagi ke atas. Ya seperti itu pergerakannya, konsolidasinya. Tapi beberapa hari bahkan dari minggu kemarin tuh terus membentuk ekor yang cukup panjang dari atas, bukan dari bawah ya, dari atas. Berarti seller cukup kuat. Ya kita lihat aja minggu depan ya. Kondisi seperti ini ya wait and see lah. Kalau yang mau big cap ya, big cap sih agak susah apalagi pergerakan seperti ini. Mungkin yang kena sentimen masuk MSCI mungkin rame seperti BRPT hari ini ya. Saya juga nggak kepantau tuh BRPT udah naik tinggi baru Pak lihat ya, nggak dikejar juga. Kalau salah pas momentumnya ya sayang ya, beli harga pucuk belum tentu naik, mending pas dia bottom. Seperti itu. Untuk IHSG kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji memang ada candle inside bar atau hammer terbalik ya nih. Ya di pertengahan masih belum bisa mengkonfirmasi, masih konsolidasi aja. Ya kalaupun naik minggu ketiga dan keempat ya nge-swing sedikit lagi mungkin 6950, 6960 dan ya siap-siap menurut saya sih bisa turun. Mungkin nggak nih pola patahan plate? Bisa jadi kan seperti ini. Kecil kemungkinan. Tapi ya namanya market bisa aja apapun terjadi ya. Tapi kalau benar nih pattern plate mungkin 1-2 minggu ke depan naiknya tuh paling 7.040, 7.050 itu. Kalau ke 7.100 agak susah tapi ya semoga aja bisa. Kita lihat minggu depan semoga aja masih di area ini atau langsung rebound ya. Kalau sampai kuncinya ya ini nih 6940, 6930 jebol itu rawan lah. Oke, bisa lanjut turun ya, patah trennya dan ya turun seperti itu. Langsung saja ke saham pertama ada Medco yang ditutup di 1055, ntar koreksi 1,4%. Langsung saja ke teknikalnya. Medco agak lemah dan dia nutup gap, walaupun dia nutup gap tuh dengan open gap down dan ada gap atas tipis, koreksi volume kecil. Ya sama Medco ini lebih ke ya ada yang ditunggu juga, pola-polanya hampir mirip dengan IHSG ya, membentuk pola symmetrical triangle. Ya kondisi seperti ini tetap aja Bapak Ibu kan kita nggak bisa menerka-nerka kira-kira kuat nggak, bisa nggak nih naik karena lagi konsol dan ya masih belum tahu arahnya konsolidasinya ini apa jebol apa naik tinggi. Ya dua itu aja antaranya. Tapi yang penting itu kita sebagai trader punya plan. Misalnya keyakinan kita lebih besar dia naik, kita buat trading plannya. Gimana kalau di luar plan? Kan kita tuh berencana bisa bener. Kalau gagal gimana? Harusnya gagal berjebol 1000 tinggalin. Itu aja. Target nge-swingnya nih ya mungkin 150 sampai 1160 nih aja. Ya ke 1200 agak susah. Tapi ya kita lihat aja market. Candle 3 hari ini kurang oke menurut saya candlenya ya, lemah. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya koreksi volume kecil. Ya siapa tahu memang ada nge-swing sekali lagi minggu ketiga Agustus ke 1120 sampai 1150. Semoga itu terjadi ya, dengan konfirmasi
Kalau sampai minggu depan turun dari 1000, tandanya lemah itu untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 410 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikal. Elsa di pucuk, jangan, menurut saya beresiko, apalagi ekor-ekor panjang dari atas yang memang karakternya juga sering nih ekor-ekor panjang tapi naik ya, bener. Bisa aja naik, man kalau dibuang siap nggak Bapak Ibu. Ini kan kebetulan dia memang baru aja breakout dari resisten yang cukup kuat 370 380 dan itu juga naikkan swing keduanya, ini kan swing ketiganya. Biasanya swing ketiga tuh agak susah naik lebih tinggi ya, tapi ya tergantung market lah. Kalau Bapak Ibu yakin nggak perlu jauh-jauh 390 gagal bertahan di atas 398 400 nih out aja lah ya, seperti itu. Ini view-nya juga memang uptrend, tapi tunggu dia membentuk swing low yang cukup panjang dalam baru nge-swing atas lagi, itu lebih menarik untuk Elsa. Jadi kalau Elsa menurut saya lebih ke wait and see aja dulu. Kalau nekat silahkan atur masing-masing. Support kuatnya itu ada 400 yang mestinya dijaga. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di 1405 menguat 0,35%. Langsung saja ke teknikalnya. Pegas pelan-pelan naiknya ya. Karakternya sekarang itu memang seperti itu. Jarang mau naik cepat, naiknya pelan-pelan. Bahkan ya, dia tuh naik dari 22 Juni, 2 bulan yang lalu. Dia tuh naik tipis, cuman pernah naik 2%, paling tinggi. Jarang-jarang dia naik 5%, 4%, 6% ya. Tapi naik. Dan sekarang sudah di area 1400. Resistennya udah ditembus. Dan apakah ini pola ascending triangle dan bisa nge-swing nutup gapnya di sekitaran 1430? Wah, tipis, itu sangat mungkin ya. Kalaupun bisa lanjut naik ya, karena Pegas tutupannya di harga tertingginya hari ini ya. Minggu depan kalau ini jalan, targetnya itu mentok menurut saya 1470. Itu kemungkinan juga ada perlawanan seller di atas itu. Karena juga Pegas ini kan sudah naik tinggi dari 1300, kalau sampai 1470 tuh 10% lebih naiknya. Ya mungkin ada yang profit taking, itu wajar. Jadi pasti di situ ada perlawanan, ada seller yang cukup kuat menjaganya ya. Jadi seperti itu. Untuk Pegas kalau saya lihat kemungkinan besar bisa naik lagi, tapi naiknya pelan-pelan. Ya, masih oke kok dia membentuk high low. Mungkin nih KMA 200-nya di time frame weekly ya, sekitaran 1440. Ya, kalau naik 2%, 3% itu sangat mungkin lah Pegas seminggu besok. Tapi disclaimer, atur bagaimana strateginya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup menguat 3,84% ke harga 945. Langsung saja ke tariknya. PGO luar biasa ekornya ya. Dari 1040 kena profit taking nih, kena guyur nih. Ada yang beli di harga 1004, 1000 berapa nih? 1045 nih udah floating loss nih kan. Kalau beli harga pucuk ya, seperti di grup saya bilang tuh jangan beli harga-harga pucuk, apalagi sudah naik tinggi, apalagi all time high. Dan sekarang floating loss 9,5% kalau beli di pucuk ya. Tapi ini kan indikasinya cup and handle all time high di hari ini, tapi all time high-nya kena profit taking. Mungkin gak lanjut. Ada peluang, cuman kita lihat aja bagaimana kondisi hari Senin ya. Kalau ada buying power, ikutan lagi masuk. Pokoknya untuk PGO nih tutup aja nih, nggak perlu 835 nih, sandarannya nih 900 880 ya. Jadi kita lihat aja bagaimana perkembangannya. Sebenarnya sih bagus, cuman ekornya cukup panjang hari ini dan volume minggu ini juga berikat 2 kali lipat. Mestinya nih sih valid breakout, tapi kita lihat Senin aja mana, apakah masih ada seller, masih kuat ya. Wait and see. Kalau masih ada seller, tunggu aja. Kalau dikasih ke 900 890 ini malah menarik spek buy. Siapa tahu nge-swing dulu ke bawah terus naik lagi kan, mantep tuh. Tapi apakah dikasih, kita lihat aja Senin. Apakah langsung buying power muncul Senin? Ya Senin dilihatnya. Seperti itu untuk PGO. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 3280 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. MDKA kondisi seperti ini masih di atas 3280. Ya kalau Bapak Ibu masih kasih toleransi, boleh-boleh aja nih. Tapi Senin ya, Senin harus rebound. Jangan sampai koreksi lagi. Itu aja untuk MDKA. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya bearish engulfing. Tapi kalau di reject hari Senin, kembali ke atas 3300, titik aman.
Ya, Senin harus rebound untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang ditutup di harga 730 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. MBMA masih bagus di area support. Saya juga ada beli nih MBMA ya. Saya targetkan ya minggu depan jalan karena 2 hari koreksi. Saya perkirakan ini dia rebound nih 745 lanjut, ternyata turun. Tapi lihat turunnya volumenya biasa aja. Tinggal lihat konfirmasinya Senin harus rebound. Nggak boleh lagi merah karena dia sudah membentuk lower high. Jadi perlu hati-hati kalau sampai Senin jebol 720, agak rawan menurut saya ya. Saya beli di 740 730 tuh saya pasang beberapa harga tuh. Dapat semua dan average-nya di 734 ya. Jadi tinggal lihat nanti kalau Senin jebol 720 ya mungkin saya stop loss aja dulu. Ya 3% nggak masalah buat saya ya. 3% 5% tuh sangat mungkin Bapak Ibu ganti nanti nyari saham lain daripada nunggu lama. Saya biasanya seperti itu. Tapi ada yang mau nunggu silahkan juga, nggak ada yang salah ya. Strategi itu kan masing-masing. Seperti itu. MBMA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang naiknya juga cukup signifikan 9,61% ke harga 855. Langsung saja ke teknikalnya. BRPT ini sentimen dari Pak Prayogo, ownernya beli sahamnya ya. Tapi juga mungkin sentimen cuan itu masuk MSCI, jadi kena juga dia imbasnya. Kan cuan itu emitennya Pak Prayogo juga, ya itu mungkin kena imbasnya dan berhasil nembus ya. Ini bagus benernya, tapi saya nggak pantau, nggak saya lihat konsolidasi dan rebound. Apakah ini valid? Ya semoga aja. Tapi kalau melihat kondisi sebelum-sebelumnya, ya ini kan baru aja ditembus nih, diuji 830 ya, ini jadi sandaran, nggak perlu nunggu 800. Kalau dia gagal bertahan di atas 830 tuh ya gagal, false break itu aja. Kalau dia koreksi mestinya nggak lebih dari 830 untuk BRPT. Jadi BRPT apakah sinyal uptrend? Ya dia baru berhasil menembus EMA 200-nya ya bisa dikatakan uptrend. Ya seperti itu. Untuk BRPT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di 1990 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya Antam. Waduh, dia konsolidasinya belum kemana-mana. Tapi doji ini harus Senin ya. Senin harus rebound, nggak ada cerita lagi. Kalau dia koreksi Senin tuh jelek lah pokoknya Antam. Dan juga saya sudah masih hot Antam nih hampir 2 minggu nih nggak gerak-gerak uangnya ya, di situ-situ aja. Gara-gara naik turun nggak jelas. Jadi Senin besok harus rebound. Kalau Senin koreksi saya mungkin jual dulu untuk Antam ya. Seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Inco yang ditutup di harga 6.325, ntar koreksi 0,78%. Langsung saja ke teknikalnya. Inco luar biasa turunnya ya, tapi dengan volume besar, nggak tahu nih ada cerita apa ya, tapi memang seller cukup kuat di Inco. Teknik rebound nggak? Mungkin ada teknik rebound. Untuk Inco 6.300, 6.200 itu harusnya dijaga. Inco Senin, Selasa harusnya ada teknik rebound. Seperti itu aja. Untuk langsung saya akan saham selanjutnya ada TIN yang ditutup menguat 0,5% ke harga 905. Langsung saja ke teknikalnya TIN 900 ya masih oke lah. Pokoknya di 880 tuh masih oke. Kalau di bawah itu jelek. Itu aja. Kalau Bapak Ibu nunggu di 880 mau beli boleh juga. Kalau beli hasilnya sekarang juga boleh. Yang penting tahu risk rewardnya seperti apa. Bapak Ibu siap dengan stop lossnya, yang penting tuh. Siap nggak stop loss? Misalnya stop lossnya berapa tuh? Dari harga sekarang ya 4% nggak masalah lah, 5% ya. Kalau berminat, targetnya kemana? Kalau dia bisa nge-swing nih, yang minimal 960 atau 1000 itu untuk TINS. Jadi seperti itu. Untuk TINS, kalau kondisi seperti ini harga di tengah-tengah ya, tapi bisa ada potensi teknik rebound minggu depan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, udah 4 minggu turun dan turunnya juga dengan volume makin tipis. Jadi menurut saya Senin ada teknik rebound, tapi disclaimer untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup dari 1260, tar koreksi 1,94%. Langsung saja ke teknikalnya. Akra juga jelek di bawah 1280. Udah lah ya, downtrend nih kelihatannya. Dia mencoba rebound dan gagal. Jadi lanjut turun nggak? Sepertinya lanjut. Targetnya 1200. Ada potensi mantul nanti di 1200. Menurut saya seperti itu, karena dulunya itu resisten yang cukup kuat di 2022 Agustus ya, itu harusnya dijaga. Jadi untuk Akra turun dulu, kemungkinan besar lebih ke bawah arahnya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup di harga 635 menguat 4,95%. Langsung saja ke teknikal. ESA rebound dari 550 dan ya 660 nih, lihat mampu nggak tembus. Kemungkinan sih susah ya, tapi kita lihat aja kalau bisa tembus. Kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah follow the trend aja.
lihat kalau 650 660 nggak tembus, kalau koreksi cukup dalam ya Bapak Ibu profit taking dulu lah. Ya anggap aja ini dia swing pendek. Beli di 550 jual di 650 kan lumayan 100 poin 15%. Ya udah cukup ya, mau berapa persen Bapak Ibu dengan kondisi market seperti ini. Yang ada Bapak Ibu berharap 20 30%, 40%, ya Bapak Ibu akan dibawa naik turun dulu. Kalau sabar menunggu ya silakan juga. Entah pasti dapatkah atau enggak. Yang pasti-pasti aja kan 15% udah pasti. Mending itu yang pasti menurut saya loh ya. 15% mungkin Bapak Ibu simpan 2 hari 3 hari atau seminggu itu sangat bagus. Nah, karena ya kemungkinan susah dia menembus 660. Tapi kalau bisa tembus hold aja di atas itu ya lebih bagus. Kalau baru beli harga sekarang kurang ideal menurut saya, tapi ya tergantung masing-masing. Kalau mau silahkan, gak ada salah seperti itu. Untuk ESA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AGI yang ditutup dengan 1915, menguat 0,52%. Langsung saja ke teknikalnya. AGI harus lanjut rebound, gak boleh lagi turun di bawah 1900. Itu aja kunci AGI seminggu ke depan. Apalagi sampai turun di bawah 1880, jelek untuk AGI. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu beli harga sekarang maksimal 3% dah out aja. Tapi disclaimer ya, dah tinggalin aja kalau dia gagal. Tapi itu bukan rekomendasi, silahkan dianalisa kembali. Nggak harus juga 3%, tergantung Bapak Ibu nyamannya seperti apa. Nggak pakai stop loss juga boleh untuk AGI. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NCKL yang ditutup di harga 920, terkoreksi 1,6%. Langsung saja ke teknikalnya. NCKL turun dulu 800, 900 sampai 890. Ke situ dulu arahnya. Mantul nggak ya, kita lihat aja Senin ya. Seperti itu. Untuk NCKL cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.